Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang karma ya. Karma baik buruknya yang bakal Anda dapatkan selama 1 tahun ke depan, sepanjang di tahun 2022. Di sini kita akan melihat dengan lebih jelas ya, karma-karma apa saja yang bakal Anda dapatkan ya. Eh, tapi di sini mungkin em, ada banyak yang pengen menyaksikan ataupun melihat apakah karma-karma baik buruknya yang bakal akan dapatkan itu bagaimana ya. Tapi di sini saya hanya meramalkan untuk 4 segi kartu saja. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya jika Anda tertarik untuk melihat karma-karma baik buruk yang kamu dapatkan di tahun 2022, boleh request ataupun boleh uh, melihat lebih jauh tentang pribadi kamu dengan konsultasi pribadi ya, konsultasi lebih lanjut ke tempat saya. Nanti saya akan bantu, saya akan lihat. Nah, di sini ya teman-teman, saya akan melihat siklus kehidupan kamu bagaimana di tahun 2022 dan kita akan melihat karma baik buruknya apa, kamu itu seperti apa yang Anda akan jalankan dan bagaimana sih bentuk penyembuhan ataupun cara menyelesaikan dengan bentuk-bentuk karma baik buruknya yang akan kalian hadapi di tahun 2022 ya. Oke, teman-teman sini sebelum saya melanjutkan, ada kalanya untuk teman-teman yang masih baru, boleh di-like, di-share di komen, dan di-subscribe juga ya. Untuk yang sudah anggota menjadi anggota lama, boleh di-like ya, boleh di-share juga, boleh juga di komentar ya. Lebih banyak komentar lebih bagus ya, karena di sini teman-teman saya mengharapkan uh, apa yang terbaik dalam diri kamu dan apa yang terbaik dalam video saya untuk Anda semuanya supaya video ini bisa tergambarkan bagaimana apa yang bisa kalian dapatkan dalam hasil video ramalan saya ini ya. Oke, oke teman-teman sini kita akan lanjutkan ya. Di sini ada 4 kartu. Pojok kiri kartu pertama yaitu kucing warna orange, yang kedua kucing warna hitam, ketiga kucing warna putih, yang keempat adalah kucing warna abu-abu. Di sini teman-teman kiranya ya Anda bisa memilih 1 kartu saja ya. Jangan memilih lebih dari 1 kartu. Ataupun Anda cuma kalau bimbang dan ragu, ya bolehlah kalian memilih lebih lah ya. Tapi ya kalau bisa ini kan mengenai karma kehidupan. Kalau bisa Anda memilih yang terbaik dan Anda melihat apakah sesuatunya itu bisa kalian terima di kehidupan masa karma itu, masa-masa kehidupan kamu, siklus kehidupan yang kalian rasakan di tahun 2022 ya, sepanjang 1 tahun ke depan. Ya, oke teman-teman, seperti biasanya saya akan memberikan Anda waktu 5 detik. Jika memang waktu yang saya berikan masih belum cukup, Anda bisa menjeda video ini ataupun mempause ya, mempause video. Anda memilih kartu yang terbaik yang bagaimana Anda sikapi ya. Nah, oke, kita akan mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan memulai dari sebelah pojok kiri. Kartu pertama yaitu kucing warna orange. Kita akan melihat ya. Dengan siklus kehidupan kamu yang saya lihat dengan pemilihan kartu pertama, intention ada sebuah peringatan buat kamu ya. Yang saya lihat di tahun 2022, kamu dengan siklus kehidupan kamu yang kamu hadapi, kamu tidak ada sebuah niat ya, kejiwaan kamu yang tulus, yang jelas ya, untuk mengubah dunia hidup kamu. Ya, kamu tidak ada sesuatu harapan yang terdapat dalam diri kamu. Jiwa kamu tuh seperti apa? Apa yang bisa kamu dambakan? Apa yang bisa kamu rasakan? Sebenarnya di sini magic prayer ya, bisa banyak berdoa, mendekatkan dirimu pada Tuhan, bisa mengubah dunia. Apa yang bisa kamu haturkan? Apa yang bisa kamu panjatkan melalui doa kamu, dengan doa syukur, dengan rencana tujuan kamu yang kamu inginkan. Ya, intention peringatan dalam diri kamu tidak ada sebuah niat hati yang jelas dan untuk mengubah segala sesuatunya dengan baik, lebih membaik dari sebelumnya ya.
Jadi siklus kehidupan ini mengatakan bahwa kamu tidak ada sebuah kejelasan dan tidak ada sebuah niat hati untuk membuat perubahan kamu tuh menjadi lebih bagus ya. Dalam diri jiwa kamu di sini, kamu memilih kartu pertama, kekuatan yang bagaimana yang bisa kamu haturkan, kekuatan bagaimana yang bisa kamu panjatkan, itu yang bisa kamu dapatkan dengan berbagai cara apa yang tergambarkan dalam niat hati kamu. Fokus di sini tidak ada sama sekali. Yang saya lihat ya, dengan bentuk kepribadian kamu sama sekali tidak terdorong untuk mengubah sesuatunya itu menjadi sebuah harapan yang baik. Apa yang ada di dalam diri kamu sangat tidak sesuai dengan diri kamu, dengan jati diri kamu, dengan kepribadian kamu, semua tidak ada. Makanya di sini tahun 2022 yang saya lihat sekarang untuk masuk kamu, kejiwaan kamu sama sekali tidak ada berpotensi sisi positifnya. Malah ada yang nampak sisi negatif ya. Itu yang saya rasakan kamu sangat tidak ingin ataupun bagaimana cara untuk mengubah sebuah perubahan itu menjadi lebih drastis dari sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana bentuk karma baik buruk kamu yang akan kamu dapatkan. Yang tergambarkan dalam diri kamu, finance, keuangan kamu, hoki rezeki kamu, bagaimana kamu mendapatkan itu semua. Ya, di tahun 2022 tidak ada sebuah perubahan mengenai hoki rezeki kamu. Mungkin aura kamu kurang bagus, mungkin saja kamu ada terlibat sebuah hutang, mungkin saja kamu ada terjadi sebuah kemunduran, kemerosotan, sehingga keuangan rezeki kamu ini semakin banyak menurun di tahun 2022. Banyaknya hutang, banyaknya kemerosotan, kemunduran dalam berprestasi. Apa yang kamu capai selama ini tahun 2022 sangat-sangatlah drastis sekali mendapatkan sebuah penurunan daripada sebuah perkembangan untuk suatu tumbuhnya sebuah ekonomi ya. Lalu dengan yang kedua, yang saya lihat kamu tidak ada sebuah keinginan ya. Bagaimana kamu usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Kamu tidak ada niat yang cukup kuat, hati kamu tidak ada sesuatu yang ingin menyampaikan sebuah pesan di dalam buku ataupun sebuah kertas bahwa kamu ingin maju ya. Di tahun 2022 kebanyakan kamu mendapatkan sebuah kemunduran, kemerosotan, dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu jalankan. Kamu tidak bisa bangkit dan kamu susah untuk bisa merasakan apa yang bagaimana kamu hadapkan di tahun 2022. Sehingga apa yang kamu idamkan, apa yang kamu benar-benar ingin, yang kamu impikan, benar-benar terjadi sesuatu harapan yang tidak diinginkan ya. Di tahun 2022 ini sebuah keinginan harapan yang cukup kuat tidak tersampaikan ataupun tidak mendapatkan sebuah dukungan yang cukup memadai tahun 2022 sehingga kamu di sini yang saya lihat susah untuk berprestasi ataupun usaha lebih keras dalam mencapai sebuah rezeki ya. Lalu yang ketiga, karma baik buruknya akan kamu dapatkan di tahun 2022 sebagai seorang pasangan ya. Di tahun 2022 mungkin kamu baru mungkin akan ditinggalkan pasangan, tercerai-berai, ataupun putus, ataupun yang sedang berpacaran akan putus dan akan hidup menjomblo ataupun single ya. Karma baik buruknya kamu di sini yang saya lihat ya kebanyakan buruknya yang akan kamu dapatkan di tahun 2022. Pesan mengatakan bahwa kamu tidak bisa terdorong berkembang, berjalan maju, berusaha keras lagi untuk mencapai rezeki kamu. Apalagi mengenai tentang pasangan. Pasangan hidup kamu, sepasang kekasih, pacaran, ataupun pasangan suami istri, itu akan terjadi bergejolak ketika berhubungan dengan terjadinya pengaruh sebuah prestasi yang sangat merosot sekali, ya, sehingga terjadi putus, ataupun putus nyambung, ataupun tidak mendapatkan sebuah usaha yang baik. Di tahun 2022, kebanyakan kamu mendapatkan sisi karma buruknya, karma yang tidak menyenangkan, ya, sehingga siklus kehidupan kamu lebih banyak
tidak berusaha ataupun berupaya lebih kuat lagi, lebih maju lagi ke depannya untuk berpikir lebih positif ya. Sehingga apapun yang di ujung tanduk yang terlihat di depan mata hanyalah jatuh bangunnya sebuah finance, keuangan, putus nyambungnya ataupun ditinggal pergi oleh pacar ataupun suami istri, atau dan juga di sini script of writer tidak mau banyak berusaha keras ya untuk mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Nah, siklus kehidupan kamu yang memiliki kartu pertama, ibaratnya ya kamu harus lebih banyak berdoa, banyak berprestasi dalam menunjukkan wibawa kamu dalam doa kamu, harapan kamu kepada Tuhanmu, jiwamu seperti apa kamu kembangkan. Jangan hanya kamu mendapatkan sebuah zona kenyamanan, jadi lantas kamu sudah terbiasa, jadi kamu tidak akan melakukan sebuah perubahan yang drastis ya. Jangan seperti itu ya, karena ini setiap manusia, faktor keberuntungan, faktor kesialan, faktor kemiskinan, faktor kebangkrutan, semuanya pasti akan datang ketika kita diuji coba oleh Tuhanmu ya. Sepanjang tahun 2022, apa yang kamu inginkan? Sebenarnya bisa, ya. Banyak berdoa, banyak meminta petunjuk dari Tuhan, banyak bersabar, ya. Banyak bertanggung jawab, pasti semuanya akan didapatkan sebuah hasil yang baik. Tahun 2022 yang saya rasakan, kamu kelihatan sombong, arogan, sensitif, dan kurang peka terhadap apa yang kamu ucapkan, terhadap apa yang kamu inginkan. Setiap kamu berbicara, setiap kamu berkeinginan, setiap kamu inginnya ini, itu, kamu selalu merasa bahwa kamu itu adalah yang tak terkalahkan, yang terhebat, ataupun terlihai, ataupun juga yang paling gitulah ya di antara semuanya. Jadi kamu sudah merasa bisa mendapatkan faktor zona kenyamanan. Ya, jadi yang saya lihat kamu harus lebih maksimalkan diri kamu dalam pencapaian sebuah harapan. Jangan kamu merasa sudah di ambang-ambang mendapatkan sebuah zona kenyamanan, lantas kamu tidak ada sebuah perubahan lagi. Jangan seperti itu, karena di tahun 2022, setiap tahun demi tahun berganti, itu pasti akan mengalami sebuah pergejolakan, naik turunnya perkembangan sebuah hoki, rezeki, dan dewa penolong. Apalagi dari segi karma baik dan buruknya ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat bagaimana bentuk penyembuhan kamu ataupun untuk melestarikan ataupun sebuah masalah untuk diselesaikan dengan karma baik buruk kamu di tahun 2022. Dengan bentuk penyampaian kamu, kartu ini mengatakan bahwa kamu kurang adanya sebuah tegar dan keteguhan hati kamu ya. Memiliki sebuah sifat pendirian kamu dalam mengubah kehidupan kamu yang bagaimana kamu atur ini, kamu jarang. Kamu punya sikap pendirian yang tetap, tapi semua itu bisa berubah sewaktu-waktunya. Gampang terpengaruh dan kamu kurang adanya proses penjiwaan diri kamu secara seutuhnya. Kartu ini meminta kamu bahwa untuk lebih banyak mendengarkan kata intuisi hati kamu, ya. Kamu berada dalam sebuah kekuatan yang sebenarnya bisa menjiwai dari diri kamu secara universal. Membantu kamu tuh secara kedamaian dengan kebenaran kamu, keberanian kamu untuk bisa berdiri tegak. Di tahun 2022 kamu penuh dengan banyak ujian dan cobaan ya, sehingga kamu kurang bisa berdiri tegak dalam menghadapi sebuah masalah. Masalah bagaimanapun yang menghampiri kamu, seharusnya kamu bisa lebih teguh dan yakin bahwa kamu bisa melewati itu semua masalah dengan step by step, ya, setahap demi setahap. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan bisa dilakukan dengan sepenuhnya. Keyakinan, keteguhan kamu berdiri tegak di antara sebuah masalah, itulah yang harus diutamakan dalam diri kamu. Lalu lantas bagaimana untuk kamu hadapi? Sebenarnya kartu ini mengingatkan bahwa kamu sebenarnya memiliki sebuah kesempurnaan. Jiwa kamu, pembentukan talenta kamu sudah bisa tahu mengenal sifat dari diri kamu yang bagaimana. Tapi terkadang sudah kamu tahu sifat asli kamu seperti apa, sifat jati diri kamu seperti apa, maunya bagaimana, tapi kamu tidak mau mendengar kata intuisi hati kamu maunya seperti ini, sedangkan
intuisi hati kamu maunya seperti ini, ya. Sebenarnya kamu ada sebuah kekuatan dalam memecahkan sebuah solusi, ada sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang bagaimana kamu hadapi, ya. Anda dibimbing, ya. Di tahun 2022 nih diharapkan kamu harus lebih banyak berdoa, banyak bekerja dengan baik, bersantai apa yang bisa kamu capai. Apa yang kamu inginkan di sini sebenarnya bagus sekali. Hanya saja dia dua kartu ini kamu kurang ada sebuah kesiapan, sebuah talenta yang bagaimana yang kamu hadapkan dan apa yang bagaimana yang bisa kamu hadapkan. Sebuah penyembuhan, sebuah kesadaran tinggi, sebuah masalah yang bagaimana kamu hadapi, kamu dengarkan intuisi kata hati kamu. Dengarkanlah nasihat ya yang bagaimana diberikan kepada kamu untuk memecahkan sebuah masalah yang tadinya harus kamu hadapi. Ya, penyembuhan dalam diri kamu, karma-karma baik buruk yang kamu hadapkan di sepanjang tahun 2022, inilah yang harus kamu capai. Bagaimana kamu bisa menyikapi sesuatunya itu dengan penuh kepercayaan dan teguh, bisa berdiri tegak di antara sebuah masalah yang datang menghampiri kamu ya. Jadi kamu sudah tahu ya, sudah mengerti inilah bentuk karma baik buruk kamu yang bakal kamu dapatkan di tahun 2022 ya. Jadi kalau misalnya benar ya kamu usahakan kamu berusahalah untuk membina diri, mengoreksi diri kamu lebih baik. Jika kamu dihampiri sebuah masalah, kamu periksa dulu, kamu lihat keadaan kamu seperti apa yang ada salah di dalam hati kamu, dalam merencanakan sebuah rencana tujuan kamu, bagaimana apa yang kamu hadapi, dan bagaimana apa yang kamu sikapi, gitu. Jadi, kartu pertama yang kamu pilih, berdirilah tegak di antara sebuah masalah yang dihampiri, ya, yang kamu hampiri, ya itulah yang nanti kamu akan dengan cara tanggung jawab dan dewasa, menyikapi itu sebuah masalah dengan step by step, tahap demi tahap, supaya kamu bisa lebih mendewasakan diri dengan sebuah masalah yang akan diselesaikan dengan baik ya. Oke teman-teman, hasil ramalan selesai. Untuk yang kartu pertama, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Dengan pemilihan kartu kedua dalam diri kamu ya, sebenarnya kamu tahu apa yang ada di dalam diri kamu. Kamu bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu bisa tahu apa yang terbaik dalam menjalankan siklus kehidupan kamu ya. Cukup saja di sini yang saya lihat kamu bisa lebih banyak mendiamkan diri dan kamu diam-diam mengamati. Yang saya lihat, yang saya terawang, yang saya rasakan kamu lebih banyak menginvestasikan saham, modal usaha ya. Kamu lebih banyak duduk, berdiam diri, menyaksikan dan mengamati analisis ya. Itu ya. Di tahun 2022 dengan sistem proyektor, dengan sistem bukan proyektor tapi dengan sistem proyek, mungkin proyek bangunan, proyek desain ataupun proyek-proyek yang cukup membawa sebuah hasil yang baik ya. Wizard of awareness, sebuah keputusan dalam diri kamu bisa kamu dapatkan ya. Dengan kekuatan diri jiwa kamu, ini bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik. Kamu diarahkan sebuah siklus kehidupan kamu supaya bisa berpotensi untuk diarahkan sebuah kekuatan yang lebih tinggi dan kamu bisa menemukan sebuah arah jalan pulang. Jika kemanapun kamu pergi, kamu bisa diberikan sebuah uh, jalan yang terbaik yang diberikan bagaimana kamu harapkan gitu. Diri kamu itu sebenarnya ada sebuah kekuatan diri jiwa kamu yang bisa kamu capai di tahun 2022. Hanya saja kamu diarahkan untuk lebih banyak menemukan sebuah roh sejati kamu untuk mendapat sebuah kekuatan lebih tinggi dalam sebuah pengharapan ya. Dan kamu bisa kembali dengan menuju sebuah jalan kehidupan kamu yang sedia kalanya dengan sampai sekarang ya. Ini ada siklus kehidupan kamu yang cukup bagus sekali di tahun 2022. Dengan bentuk karma baik buruk ini akan kamu dapatkan di tahun 2022, kamu harus lebih berhati-hati ya terhadap apa yang kamu alami ya.
Di tahun 2022 bisa saja kamu mendapatkan sebuah penderitaan yang cukup kuat, ya. Karena kenapa? Mendapatkan sebuah penganiayaan dan sebuah fobia. Kamu selalu ketakutan dalam hal apapun yang kamu inginkan. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu terima, yang kamu hadapi ini lebih banyak di ambang-ambang sebuah ketakutan. Fobia yang selalu makin merajalela, mungkin dalam segi kehidupan kamu, mungkin juga dari segi kejiwaan kamu, dan bagaimana kamu cara menangani sebuah harapan kamu. Mendapatkan sebuah penganiayaan maksudnya tidak bertindak sebuah adil, dan kamu selalu diacu-acu ataupun kamu dicemooh dan kamu selalu disalahkan ya. Jadi di tahun 2022 ini kamu harus lebih banyak bersabar dan janganlah selalu takut-takut dalam kesendirian ataupun takut dalam menghadapi sebuah masalah ya. Dalam bentuk karma kehidupan kamu, kamu ya haruslah mencapai sebuah rasa spiritualitas kamu yang lebih tinggi. Kamu harus bisa mendalami jiwa kamu dengan Tuhanmu. Harus bisa memperdalam agama kamu sesuai iman kamu yang kamu percaya. Ya, di tahun 2022 kamu harus lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Banyak sholat, banyak sembahyang, banyak berzikir, banyak melakukan sebuah hal yang baik untuk membantu orang yang kesusahan, orang yang susah dapat makan, orang yang menderita. Ya, di tahun 2022 memang kamu lebih banyak mendapatkan sebuah ketakutan, sebuah penganiayaan tanpa sengaja ataupun disengajain dalam melukai hati kamu dan sebuah jiwa kamu ya. Penjiwaan kamu, citra kamu ini di sini aura kamu sangat takut sekali di tahun 2022. Entah kenapa kamu lebih banyak gelisah, takut-takut, kecewa, dan kamu lebih peka terhadap apa yang sebelum itu terjadi. Kamu sudah mendapatkan ataupun ibaratnya kamu sudah bisa merasakan ketakutan yang melanda dalam diri kamu ya. Jadi kamu lebih banyak berdoa, syukurilah apa adanya, banyak berdoa dan banyak bersyukur, minta petunjuk dari Tuhanmu supaya kamu benar-benar diberikan segala sesuatu hal yang positif dalam diri kamu ya. Kehidupan karma kamu baik buruknya akan kamu dapatkan di tahun 2022 ini. Kamu akan bisa mempelajari sebuah pengalaman hidup kamu, baik buruknya yang kamu hadapi, karena di tahun 2022 kamu bakal bisa menemukan sebuah pengalaman cukup berharga, mungkin dengan berbentuk seperti hawa perasaan, ya, segi kehidupan kamu, baik dari segi kesedihan, kebahagiaan, kesenangan, kekesalan, dan kekecewaan hidup kamu, ya. Di sini kartu ini, ya, belajarlah mendewasakan diri terhadap apa yang kamu hadapi. Jangan kamu selalu takut-takut, tetapi anggaplah sebuah ketakutan itu adalah sebuah pembelajaran dalam hidup kamu untuk menanggapi ataupun menghadapi sebuah tantangan. Rintangan kamu bagaimana kamu hadapi dah dengan penuh kebaikan. Apa yang bisa dalam diri kamu, hadapilah dengan penuh kebaikan. Kebijaksanaan diri kamu, pikirkanlah hal yang positif, jangan memikirkan sisi negatif sehingga kamu bisa lebih mendewasakan diri, banyak lebih maju ke depan, dan positiflah apa yang ada dijanjikan ke masa depan kamu nantinya di tahun 2022 ya. Jadi dengan karma baik buruk kamu yang akan kamu dapatkan, hilangkanlah rasa fobia kamu, rasa penganiayaan dalam diri kamu, hati jiwa kamu, ya, dan rasa spiritual kamu yang tinggi terhadap Tuhanmu, ya. Dan banyak belajarlah, banyak mendewasakan diri dalam sebuah kejadian ataupun sebuah peristiwa yang tidak enak yang selama ini membuat diri kamu jadi terbawa suasana yang tidak baik ya. Ini adalah sesuatu hal yang perlu Anda renungkan di tahun 2022. Apa yang kamu inginkan, apa yang bisa kamu capai dengan baik, itulah yang nanti akan kamu hadapkan semuanya. Untuk penilaian bentuk kekuatan jiwa kamu seperti apa, itulah yang nanti akan tergambarkan sebuah hal yang positif atau negatif yang tergambarkan dalam siklus kehidupan kamu sepanjang di tahun 2022 ya. Bentuk penyembuhan ataupun bentuk sebuah penyelesaian dalam menghadapi sebuah situasi kondisi dengan berbagai karma-karma kehidupan kamu, baik buruknya yang akan kamu dapatkan. Ini jika kamu di sini mengatakan bahwa jika sesuatu ini terjadi pada diri kamu di tahun 2022 sepanjang 1 tahun,
Waktu inilah adalah sebuah pemberian, ujian dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan untuk sebuah kesempurnaan jati diri kamu sebagai kepribadian kamu, ya, untuk sampai di ujung tahun baru 2022, ya. Jadi ini pesan alam semesta, kamu belajarlah dari sebuah kesalahan, sempurnakanlah dengan waktu dan pemikiran kamu terhadap rencana Tuhanmu. Ya, apa yang kamu inginkan bisa saja kamu dapatkan dengan cara keuntungan, tapi itu semua adalah sebuah ujian dan cobaan yang harus kamu hadapi dengan sebuah keuntungan dan membuat diri kamu lebih sempurna, ya, membuat kamu lebih mendewasakan diri dari sebuah pengalaman yang kamu jalankan, ya. Itu ada sesuatu yang sangat bagus sekali yang bisa kamu capai untuk kedepannya selama 1 tahun. Lalu, yang saya lihat ini, kalau bisa, kamu curahkanlah spiritual kamu tunjukkanlah jati diri kamu dengan membangkitkan hasrat kamu untuk lebih dekat kepada Tuhan, banyak berdoa dan banyak bersyukur. Tingkatkanlah, mintalah sebuah kekuatan spiritual dalam diri jiwa kamu untuk pembebasan. Pembebasan kamu seperti apa? Ketakutan, penganiayaan, dan tak berujung ataupun yang tak beralasan, ya. Sehingga dalam diri kamu mendapatkan sebuah getaran yang cukup bebas, ya, ataupun mendapatkan sebuah freedom, kebebasan dalam diri kamu, cinta dan kedamaian, ya, secara alami. Apa yang kamu lakukan untuk membebaskan diri kamu supaya kamu itu mendapatkan sebuah zona kenyamanan dan tidak jatuh bangun ataupun sadar diri dalam menghadapi sebuah masalah, ya. Sebuah bentuk dalam diri kamu itu bagaimana kamu sikapi, itulah yang nanti akan kamu jalankan, yang akan kamu hadapi dengan penuh seksama. Apa yang bisa kamu dapatkan? Berdiri tegak, ya. Spiritualkanlah diri kamu, banyak mendekatkan diri pada Tuhan dan lakukan yang terbaik jika kamu ingin terbebas dari sebuah hal-hal yang menggerogoti diri kamu dan kurang adanya sebuah pencitraan diri jiwa kamu, ya. Nah, ini kamu yang memiliki kartu kedua, sebenarnya bagus sekali apa yang bisa kamu capai. Jadi, pembebasanlah dalam diri kamu, mintalah petunjuk dari Tuhanmu supaya selama di tahun 2022 kamu bisa terbebaskan dari rasa ketakutan, fobia-fobia yang tak berujung, ya, fobia yang selalu memberikan kamu sebuah kerugian sehingga kamu kurang bisa berpikir positif, ya, dan kurang adanya sebuah fokus ke depannya dalam sebuah perencanaan, ya. Oke, untuk kartu kedua udah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Dengan kamu yang memilih kartu ketiga, kartu ini menunjukkan bahwa kamu itu orangnya tidak merasa nyaman, ya, dengan diri kamu sendiri yang saat ini yang kamu miliki, yang Anda kamu jalankan, yang kamu dekatkan. Di tahun 2022 kamu merasa bahwa banyak kejanggalan, banyak keanehan, dan kamu sudah bisa tahu bahwa di tahun 2022 banyak sebuah sisi negatif yang bakal kamu dapatkan, ya. Makanya dengan kartu ini mengatakan kamu tuh kurang nyaman dengan situasi kondisi yang kamu hadapi di tahun 2022, ya. Sedangkan di sini apa yang kamu dapatkan, kamu sepertinya kurang bisa uh, berpegang teguh ataupun memberikan sebuah sisi baik dalam mengatur sebuah nasib ataupun takdir, ya. Sehingga di tahun 2022 kebanyakan kamu tidak ada sebuah sisi baik yang bisa didapatkan dari orang-orang sekitar kamu, ya. Jadi siklus kehidupan ini tahun 2022 bisa dibilang kamu sangat kurang sekali tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Sehingga apa yang kamu rasakan sudah benar-benar bisa kamu dapatkan, yang sudah bisa kamu rasakan bahwa di tahun 2022 benar-benar tidak mendapatkan sebuah sisi positif, ya. Jadi sisi positif, sisi baiknya itu tidak ada sebuah harapan yang bisa kamu capai selama ini. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, benar-benar Anda tidak merasa kenyamanan. Kenapa? Karena merasa bahwa
di tahun 2021 banyak yang mengecewakan, banyak yang selalu membuat kamu susah untuk berharapan baik, sehingga di tahun 2022 kamu merasa bahwa tidak ada sebuah perubahan yang kamu dapatkan ya. Apa yang kamu janjikan sampai saat ini masih belum kelihatan sebuah sisi baiknya. Dengan kartu ketiga yang kamu pilih, harusnya kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Ya, harusnya jiwa kamu dengan pembentukan talenta kamu bisa tergambarkan bagaimana sih apa yang bisa kamu capai untuk kedepannya di tahun 2022. Ya, coba di sini kita akan melihat baik buruk yang kamu dapatkan di sini dalam diri kamu, di kehidupan kamu di tahun 2022, kamu mendapatkan sebuah sisi karma positifnya, ya, karma baiknya. Dalam tahun 2022, kamu lebih banyak cenderung ingin mengikuti ajaran agama kamu dan kamu kembangkan spiritual kamu ya. Itu sangat bagus sekali karena itu ada sisi karma baik kamu yang kamu jalankan. Kamu lebih banyak ingin berdoa, mendekatkan dirimu pada Tuhanmu ya. Jiwa kamu ada sebuah proses yang sangat baik sekali dengan karma positif kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Dan rasa ketakutan kamu di dalam diri kamu itu ada sehingga kamu kurang adanya sebuah pelepasan, kecemasan dalam diri kamu. Itulah yang membuat kamu itu tidak bisa menemukan ataupun menerima sebuah jawaban dalam segi bentuk pikiran dan sebuah perasaan ya. Nah, ini ada sisi positif dan ini ada sisi baiknya ya. Dengan sebuah harapan yang saya lihat, kamu kurang adanya sebuah kenyamanan dalam diri kamu ya. Bahkan dengan zona kenyamanan kamu yang kamu hadapi sekarang, baik di tahun 2021 ataupun tahun 2022. Banyak zaman-zaman teknologi, tapi kamu kurang adanya sebuah peka ya terhadap sebuah apa yang kamu rasakan. Kebiasaan dalam diri kamu, kepekaan dalam diri kamu cukup membingungkan. Sehingga di tahun 2022, sesuatu bakal terjadi dalam diri kamu, tapi kamu tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ya, karena kamu hanya bisa ada rasa fobia, ketakutan yang agak mendalam, dan ujung-ujungnya ya kamu harus lebih banyak berdoa dan bersyukur pada Tuhanmu. Mintalah petunjuk bagaimana sih kamu menghadapi sebuah harapan kamu, sebuah kehidupan kamu yang lebih pastinya untuk mendapatkan kekuatan diri jiwa kamu. Di tahun 2022, sesuatu bisa kamu capai asalkan kamu lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, banyak pelindungan dan banyak berkat, bahwa sebuah rencana tujuan kamu dapat tercapai dengan baik ya. Apa yang bisa kamu harapkan, kamu capailah dengan penuh kebaikan. Diri kamu dengan sisi karma baik buruk yang akan kamu dapatkan, ya, ya banyak berdoa, ya banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Jangan selalu merasa bahwa diri kamu dikucilkan, diacuhkan ataupun tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Di sini dengan kartu karma positif baiknya yang kamu capai, belum tentu kamu bisa menggapai itu semua. Jadi mintalah petunjuk bagaimana kamu menjalani sebuah kehidupan kamu dengan tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan ya. Dengan bentuk penyembuhan diri kamu, dengan apa yang bisa kamu rasakan, kartu ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih sempurna ya. Dengan jiwa kamu dengan cara pembersihan secara menyeluruh. Kehidupan kamu secara emosional akan diarahkan dan akan dimurnikan jika kamu lebih mendekatkan diri pada Tuhanmu ya. Perubahan dalam diri kamu ada sebuah aliran energi positif dan terdapat sebuah momentum ya dalam menjaga sebuah kehidupan kamu yang secara terbuka dan positif ya. Akan segera terjadi dalam diri kamu dan ya semua tergantung dalam diri kamu bagaimana bisa bertumbuh, bisa mengubah kehidupan kamu lebih baik dan mencerminkan sebuah perubahan sifat evolusi dalam hati batin kamu ya. Nah, ini kartu ini mengatakan bahwa kamu tuh jangan selalu takut, tapi kembangkanlah jiwa spiritual kamu supaya lebih cukup mendekatkan diri kamu dan lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam diri kamu, apa yang kamu inginkan, ingatlah
kamu harus bisa mencapai sebuah kebijaksanaan dalam diri kamu. Bagaimana kamu mencapai itu semua dalam hal spiritual kamu, supaya rasa fobia, rasa ketakutan kamu di tahun 2022, kamu bisa lebih punya keberanian yang cukup besar dan mempercaya bahwa diri kamu bisa melewati itu semua. Karena semuanya itu pasti ada konsekuensi, ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam melewati selangkah demi selangkah apapun yang kamu dapatkan. Dengan secara hati batin kamu, apa yang kamu miliki sekarang, dengan keyakinan dalam dirimu, ketahuilah bahwa kamu bisa melewati itu semua sepanjang tahun. Sepanjang 1 tahun di tahun 2022. Kebijaksanaan dalam diri kamu pasti akan muncul di dalam diri jiwa kamu dengan sendirinya, asalkan kamu harus bisa berpikir positif, menjernihkan dalam segala hal, segala masalah yang kamu hadapi. Ya, ini adalah bentuk pencerahan aura ataupun penyembuhan dalam menghadapi sebuah masalah yang kamu hadapi di tahun 2022 ya. Dalam diri kamu terjadi fobias dan kamu harus lebih banyak melakukan kebajikan, banyak berbuat baik. Intinya kamu jangan merasa bahwa di tahun 2022 kamu lebih tercengang, kamu lebih tak fokus, dan kamu lebih peka terhadap apa yang belum apa-apa aja kamu sudah merasa ketakutan, kegelisahan, dan amat mendalam sehingga kamu kurang ada fokus dalam sebuah rencana tujuan ya. Sehingga di tahun 2022 cukup menjangkaukan diri kamu dan banyak ujian dan cobaan yang diberikan kepada kamu oleh Tuhanmu ya. Banyak berdoa dan rasa ketakutan akan hilang dan banyak berbuat baik. Dan kamu akan lambat laun akan terpengaruh oleh kehidupan yang baik dengan orang lain dan mulai bersilaturahmi dengan diri kamu, dengan orang lain, dan lingkungan sekitar kamu pasti akan membuahkan hasil dan memberikan kamu sebuah kehidupan yang cukup bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan yang ketiga sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Dengan siklus kehidupan kamu yang kamu pilih dengan kartu keempat, ya, yang saya lihat kamu tidak ada sebuah pemilihan dalam diri kamu untuk mengambil sebuah jalan ya, jalan pilihan dalam kehidupan kamu. Kamu masih bimbang dan ragu dalam pengambilan keputusan kamu. Kamu datang dan kamu langsung pergi juga dengan diri kamu. Kamu bisa menjumpai masa depan kamu dan kamu juga bisa kembali ke masa-masa yang sudah lewat. Ya. Jadi diri kamu masih belum ada sebuah keputusan yang terbaik dalam diri kamu untuk lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kamu dan kepada dunia kamu, kepada kehidupan kamu, bagaimana untuk bisa saling menerima sebuah karunia ataupun berkat ya. Hidup kamu sebenarnya di sini sangat bagus. Apa yang saya rasakan dengan siklus kehidupan kamu, kamu memilih kartu keempat. Kalau bisa, kamu harus bisa mengambil sebuah jalan, sebuah pemikiran yang tepat, pemikiran yang tegas. Kamu maunya bagaimana, dan kamu jangan kembali lagi ke masa-masa lalu. Kamu jangan selalu menanamkan pemikiran kamu yang selalu kepikirkan ke masa yang sudah lewat. Jika tidak, nanti siklus kehidupan kamu di tahun 2022 akan sangat susah untuk terpecahkan sebuah masalah. Ataupun sangat susah untuk dihadapi berbagai masalah yang kamu hinggapi. Ya, kehidupan kamu, siklus kehidupan kamu sangatlah tergantung-gantung. Tidak mendapat sebuah keputusan, apapun yang bisa kamu dapatkan di dalam hidup kamu ini, tidak ada sebuah ganjaran yang bisa kamu terima. Apa yang bisa kamu rasakan sangat berbeda sekali di sini ya, di tahun 2022, sehingga tidak ada sebuah kemungkinan untuk mendapatkan sebuah kehidupan kamu yang jauh lebih membaik dari kehidupan yang lalu. Dalam diri kamu haruslah lebih banyak berprestasi, banyak berusaha giat, dan kamu harus bisa berpikir positif ke masa depan. Ya, janjimu ke masa depan bagaimana, itulah yang akan kamu tetapkan supaya benar-benar kamu punya fokus dan tentukan apa yang harus bisa kamu kerjakan mulai dari sekarang di tahun 2022 ya. Dengan kamu yang menerima sebuah karma baik buruknya,
kekuatan dalam diri jiwa kamu, tidak ada sebuah rasa maaf, kedamaian hati kamu, dan sebuah pengampunan yang mendalam ya terhadap apa yang kamu rasakan, apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, ataupun diberikan sebuah menyakitkan hati dan perasaan kamu ya. Jadi kamu di tahun 2022 tinggalkanlah apa yang menyakiti hati kamu, jauhilah, hilangkanlah, dan pergi menjauh dari orang yang menyakiti hati kamu, dan kamu lupakanlah. Tulus hati ya untuk mengampuni mereka semua. Ya, di tahun 2022 kamu harus lebih banyak meditasi dan mendekatkan diri kamu dengan cara berintrospeksi diri, bebaskan diri kamu dari segala hal-hal yang negatif ya. Kamu harus bisa belajar dari kehidupan yang sekarang, jangan selalu belajar masuk keluar dari kehidupan masa lalu. Ini adalah sebuah sisi karma baik jika kamu ingin menjalankan itu semua dengan ketulusan hati kamu ya. Lalu yang kedua, kamu di tahun 2022 memang tidak mendapatkan sebuah perhatian ataupun sebuah pembalasan jiwa kamu terhadap apa yang kamu lakukan di kehidupan masa-masa lalu ya. Mungkin di kehidupan masa lalu kamu lebih banyak berjuang, banyak berusaha, dan banyak bergiat, banyak memberikan sesuatu yang terbaik terhadap orang yang kamu sayangi. Mungkin kamu belajar dari masa lalu, orang yang kamu sayangi mungkin membenci kamu, menyakiti perasaan kamu, ataupun memberikan sebuah kekuatan yang tak terbatas. Ya, sehingga kamu selalu terpaut dalam sebuah perhatian cinta yang tak berbalas ya. Sehingga ini adalah bentuk karma yang tidak baik yang bakal kamu dapatkan ya di tahun 2022. Jadi kamu lebih banyak mengikhlaskan diri kamu, banyak mencintai, banyak memberikan sebuah dukungan, dorongan kepada orang yang kesusahan, banyak mendoakan orang lain ya. Karena ini tidak akan menemukan sebuah cinta tak berbalas. Jadi ada jiwa pengampunan dalam diri kamu, banyak belajar dari sisi negatif ya, kembangkanlah sisi positif dalam kehidupan kamu di masa sekarang ya. Dan kamu yang saya lihat ya, di dalam diri kamu ada menemukan sebuah sisi karma baik, sisi karma positif ya. Nah, kamu ada sebuah sisi kehidupan cinta kamu ya, bisa lebih dari satu orang ataupun satu orang saja, karena ada juga memiliki sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan ya. Nah, jadi nanti kamu bisa bertemu dengan orang yang sama-sama memiliki sebuah pengalaman ataupun sebuah masalah kehidupan yang kurang menyenangkan seperti Anda. Dan ini bisa saja kalian bisa mendapatkan sebuah hubungan yang cukup baik, dan mungkin saja ini sebuah takdir ataupun sebuah jodoh yang dipersatukan oleh Tuhan ya. Jadi sebuah sisi positifnya, sisi karma baiknya di tahun 2022, banyaklah berbuat baik, banyaklah mendoakan orang lain, tinggalkanlah masa lalu, dan banyak belajarlah dari sisi keterpurukan, dan mencobalah membuat diri kamu bahagia dengan bertemu dengan sisi kehidupan kamu yang sekarang ya. Itu adalah sisi karma baik, karma positif yang bisa kamu harapkan. Kehidupan kamu, janganlah kamu merisaukan, merasakan sesuatu apa yang tidak sepenuhnya yang bisa kamu rasakan. Mengalami kemunduran, belajar dari masa lalu, ya. Tingkatkanlah sebuah kemajuan untuk belajar dari masa depan, ya. Ciptakanlah sebuah hal yang baik untuk masa depan dan tinggalkanlah sebuah hal yang tidak bagus. Di tahun 2022, kamu jangan banyak belajar, melihat lagi ke belakang, berusahalah lihatlah ke depan. Dan ke depanlah yang akan memberikan sebuah masa depan yang gemilang untuk kamu sendiri, jika kamu ingin merubah semuanya itu dengan baik. Dengan penyembuhan kamu, dengan tindakan kamu untuk menghadapi segala sesuatunya, masa-masa lalu dan masa mendatang ataupun masa sekarang, kehidupan ini mengatakan bahwa kamu harus bisa bangkit ya untuk mendapatkan sebuah kebutuhan dalam diri kamu, kejiwaan kamu secara berlimpah ya. Jadi sebuah perkembangan, pertumbuhan, dan keindahan kamu yang akan kamu dapatkan akan terwujud dalam sebuah penjiwaan. Dalam emosi kamu akan bisa menanamkan sebuah cahaya yang baik dalam diri kamu jika kamu ingin belajar dan melepas dari masa lalu
ya. Kekuatan dalam diri jiwa kamu sebenarnya ada sebuah sisi hal positif yang bisa kamu dapatkan. Hanya saja kamu tidak tahu, kamu tidak mau melepaskan dan tidak ada sebuah keberanian untuk lebih berusaha untuk belajar dari masa lalu. Dengan bagaimana yang akan kamu hadapi, ya, kamu di tahun 2022, kamu harus bisa melakukan sebuah perjalanan yang cukup menyenangkan, yang selebihnya ataupun yang kamu bayangkan sebelumnya, ya. Jadi kamu harus bisa membentuk diri kamu yang dulunya harus bisa membentuk dari diri kamu sekarang. Membentuk diri kamu tuh untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kebenaran yang nyata, ya. Nanti kamu bisa mengalami sebuah perubahan, hal yang baik, ya, lebih banyak belajar dari sebuah hal yang baik, sebuah hal yang tidak baik dan sebuah kemerosotan, sebuah kebahagiaan yang tidak terbalaskan. Nanti kamu bakal bisa mendapatkan banyak teman yang bakal bisa mencintai kamu dan menyayangi kamu, menyukai kamu tanpa syarat, dan bisa membantu kamu untuk menemukan jalan kehidupan kamu, ya, dengan tidak membebani diri kamu, mendapatkan sebuah penderitaan ataupun mendapatkan sebuah kebahagiaan terbesar dalam diri kamu, ya. Jadi di tahun 2022, sisi karma positif baiknya itu jika kamu mau beranjak, jika kamu mau lepas, mau berani berusaha untuk bisa keluar dari masa lalu, dan kamu berani untuk bisa lebih hidup ke depannya lebih bagus, kenapa tidak gitu ya. Jadi sisi positifnya tuh nanti kamu bakal bisa mendapatkan teman yang sangat banyak sekali yang bisa menyukai kamu dari masa lalu, ya. Jadi di masa depan, masa sekarang, biarlah kamu sendirilah membantu diri kamu untuk lebih kuat dari sebelumnya, ya. Nanti kamu bisa membantu orang lain ataupun juga bisa membantu diri kamu sendiri dengan dukungan-dukungan dan bisa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar kamu. Ada sebuah segi positif, energi yang baik yang bisa kamu jalankan, yang kamu dapatkan di tahun 2022, ya. Jadi ibaratnya intinya penyembuhan ataupun tindakan apa yang akan kamu hadapi, lebih banyak bersabar dan ada dukungan yang cukup kuat dalam berprestasi, dalam menghadapi apa yang kamu rasakan selama ini, ya. Jadi untuk yang sekarang, kamu berpikiran sekarang, belajarlah dari sebuah keterpurukan, kemerosotan, dan belajarlah dari sebuah perasaan yang menyakitkan. Dan kehidupan yang sekarang, banyaklah mendoakan orang lain dan berpikir positif supaya di tahun 2022 banyak menemukan sebuah cinta, kehangatan, dan sebuah jalan yang terbaik untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam diri kamu, ya. Jadi intinya apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu inginkan, bisa saja kamu capai. Terlebih-lebihnya kamu belajarlah dari masa lalu, beranjak lebih dewasa dan memajukan diri dengan sifat kepribadian kamu untuk melakukan yang terbaik dalam diri kamu, ya. Buatlah hidup kamu lebih bermakna dan cintailah apa yang ada di dalam diri kamu sendiri, dan cintailah apa yang ada di depan mata kamu, dan kembangkanlah perasaan kamu menjadi lebih membaik dari sebelumnya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai karma kehidupan kamu, ya. Bisa saja untuk meramal kartu tarot ataupun dengan siklus kehidupan kamu yang kamu inginkan, ya. Oke, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, ya, seperti biasanya. Dan Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.